bersama aku Inana Widaliana. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang toxic friendship. Nah, sebelumnya apa sih toxic friendship itu? Oke, sebelum aku akan menjelaskan tentang toxic friendship itu apa, aku akan menjelaskan tentang kata toxic dulu. Toxic sendiri adalah artinya racun. Nah, maksudnya toxic friendship ini adalah hubungan yang tidak baik. Ya, friendshipnya sendiri adalah teman, berarti hubungan yang tidak baik antara pertemanan lah intinya. Yang biasanya teman toxic itu mereka ketika emosi atau seperti apa tuh tidak pernah langsung benar-benar reda, tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan ketika mereka berbuat kesalahan, dan tidak ada juga untuk niatan berubah untuk menjadi dirinya yang lebih baik lagi. Bahkan ketika mereka tahu bahwa mereka telah menyakiti kalian atau kita, tapi mereka tidak ada niatan buat ya udah aku minta maaf ya, janji aku tidak akan mengulangi lagi. Orang yang namanya toxic friends itu tidak bakal melakukan hal seperti itu. Ketika mereka tahu salah ya udah mereka cuek, bodo amat. Jadi seperti itu. Ciri-ciri toxic friend itu yang pertama ada merendahkan. Teman-teman yang toxic itu selalu merendahkan kita, padahal yang namanya manusia kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tapi bagi yang toxic itu selalu menjelekkan kelemahan kita, selalu membawa-bawa kelemahan kita sekalipun. Dan kadang ya mereka mungkin membuatnya seperti candaan atau gimana, tapi bagi kita kadang bercanda, namanya bercanda kan juga ada batasnya begitu. Yang kedua, gosip. Ketika kita menceritakan sebuah rahasia, privacy kepada orang itu, jika temannya yang toxic friend seperti itu, dia akan membocorkannya di lini sosialnya. Misalnya hari ini kamu cerita sama dia, dan besoknya teman-teman lingkungan sosialmu pada tahu semuanya rahasia kamu itu, dan sedangkan yang kenal lingkungan sosialmu itu adalah teman toksik yang kamu ceritakan itu tadi, dan orang yang tahu rahasiamu adalah orang itu tadi. Jadi sudah jelas bukan siapa yang membocorkannya. Terus yang berikutnya, minta maaf tanpa ada ketulusan. Terkadang tuh yang teman toxic friend itu suka kayak bercanda-bercanda, mengejek kita atau gimana. Mereka juga cuma minta, kalau mau minta maaf pun juga maaf ya, aku tadi cuma bercanda. Ujung-ujung cuma itu kan, tanpa mereka sadari bercandaan mereka itu buat kita sakit atau gimana atau seperti itu. Nah, kalau orang yang benar-benar maaf ya, janji aku gak bakal ngulangi lagi, maaf ya kalau kelewatan gitu. Itu kalau orang yang lurus. Terus yang selanjutnya, selalu membuat gugup, seperti menerika kakimu tentang hal-hal yang kecil. Kemudian berikutnya mereka bertindak seolah tidak ada apa-apa. Intinya tidak tahu diri lah toxic friend ini. Terus selanjutnya adalah suka membuatmu tidak tenang. Misal kalau kamu jalan menghabiskan waktu sama teman dekat kan biasanya nyaman ya, tapi kalau kamu jalan sama teman yang toksik satu ini, kamu tidak akan merasa nyaman dan kayak kesal atau gimana gitu, nyesel jalan sama orang ini. Jadi kalau misalnya jalan sama nemu teman kayak gini, perlu dipertimbangkan lagi ya. Terus yang berikutnya, suka membandingkan dengan orang lain. Misalnya si A bisa matematika, tapi kamu tidak terlalu paham tentang matematika. Teman toksik ini pasti akan membuli kamu habis-habisan karena kamu
kamu tidak bisa matematika, dengan membanding-bandingkannya itu si itu bisa matematika nilainya selalu A dan lain-lain sebagainya. Terus yang berikutnya ada menamakan diri di depan, intinya selalu terdepan lah. Yang selanjutnya mencoba untuk mengubahmu. Nah, apa sih dampaknya toxic friendship ini sendiri? Dampaknya yang pertama adalah merasa kesepian, menghabiskan waktu dengan teman yang harusnya mengingatkan rasa keterikatan, malah toxic friendship membuatmu merasa terabaikan. Kamu membuat perencanaan namun dilewatkan dan jarang direspon sama sekali. Terus yang selanjutnya adalah stres meningkat. Menurunkan stres merupakan salah satu manfaat penting dari persahabatan. Berteman mungkin tidak selalu membuatmu 100% menjadi lebih baik, namun kamu tidak dapat merasakan perbaikan. Toxic friendship bukannya menghilangkan stres, namun justru menambah stres. Teman yang toxic ini sendiri, mereka suka membuatmu merasa tersinggung, merasa tegang, dan bahkan sangat buruk. Selanjutnya, tidak merasa didukung. Yang namanya teman sejati kan pasti akan mendukung apapun niat baik kita, ide-ide kita, dan lain-lainnya. Tapi dalam toxic friendship, mereka mengabaikan apa keinginan kamu dan lain sebagainya. Selanjutnya, kepercayaan diri dan harga diri menurun. Ketika kamu mulai percaya memang buruk dan mulai meragukan kekuatan dan kemampuanmu, harga dirimu akan mulai menurun. Berikutnya, menyalahkan diri atas perilaku mereka. Saat mereka menyerangmu, kamu menjadi meyakini bahwa kamu pantas untuk mendapatkan itu. Nah, untuk menghadapi teman yang toksik ini sendiri, ada beberapa strateginya. Nah, apa sih strategi dari menghadapi teman yang toksik ini? Yang pertama, kamu harus paham lebih dalam kondisi yang terjadi. Apakah mungkin temanmu yang mementingkan diri sendiri itu berada di fase masa kritis? Apakah dia mengalami kehilangan yang menyakitkan? Adakah perbedaan dia dengan orang lain? Seperti itu. Jika ternyata bukan, maka perlu mulai menetapkan batasan untuk berinteraksi dengan mereka. Terus yang kedua, ubah perilakumu dan lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi jika kamu menyampaikan perasaanmu kepadanya terkait hubungan yang terjadi. Mengatakan tidak untuk permintaannya, jangan selalu iya-iyain aja untuk permintaannya, terutama permintaan yang tidak masuk akal. Terus yang ketiga, mengungkapkan keinginanmu untuk kesetaraan hubungan. Reaksi menunjukkan bagaimana keinginan dia dalam hubungan dan dapat menjadi petunjuk untukmu terhadap langkah yang perlu kamu lakukan. Untuk selanjutnya, batasi diri jika tidak ingin mengakhiri pertemanan. Batasi dengan interaksi dengan mereka. Yang terakhir, jika perubahan tidak memungkinkan, maka lepaskan saja temanmu itu yang toksik. Ada kalanya kamu perlu mengakhiri hubungan yang beracun untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketenangan pikiranmu sendiri. Jadi mengakhiri hubungan memang menyakitkan, namun kamu tetap bisa berbuat baik untuknya. Perpisahan bukan sebagai kegagalan, namun sebagai langkah positif ke arah yang baru. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang toxic friendship. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.